Pemirsa, 4 hari sudah korban tragedi kebakaran maut di Depo Pelumpang menempati pengungsian. Sejumlah keluhan pun mulai dirasakan. Tak hanya keluhan fisik, namun juga psikis. Psikolog anak Seto Mulyadi atau Kak Seto sempat mendatangi posko pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara untuk menghibur dan mengajak bermain anak-anak yang berada di posko korban kebakaran maut itu. Lalu bagaimana kondisi para pengungsi saat ini, terutama kondisi psikisnya? Kita akan membahasnya lebih dalam langsung bersama Kak Seto Mulyadi. Selamat sore Kak Seto. Iya, selamat sore Kak April. Baik. Kak Seto, Ya, seperti apa atau bagaimana kondisi psikis para pengungsi, terutama anak-anak ketika Kak Seto mengunjunginya? iya, memang setelah beberapa hari dan banyak mendapatkan dukungan psikososial dari para relawan, selain juga dari kami sendiri, ternyata cukup banyak perubahan-perubahan yang dialami anak ya. Anak sudah mulai bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa gembira, bisa bahkan berteriak lantang pada waktu menyanyikan lagu-lagu atau meneriakkan yel-yel semangat dan sebagainya. Jadi suatu hal yang perlu kita sambut dengan positif, dan memang ini yang sebetulnya harus nanti dilakukan. Jadi ajak anak-anak untuk bergabung dengan kelompok pendukung bahwa mereka tidak sendirian, dan kemudian juga bisa mulai melakukan penyesuaian diri bahwa kehidupan sebelumnya di rumah tangga masing-masing tiba-tiba sekarang harus rame-rame di tenda pengungsian dan sebagainya. Mohon juga kepada anak diberi kesempatan untuk bisa menyesuaikan diri, Baik, lalu diajak untuk menerapkan pola hidup sehat, begitu Mbak April. baik. Kak Seto, kita tahan dulu karena kita akan bergabung ke KPK, ada sejumlah informasi yang disampaikan dari sana. Baik, pemirsa, kita kembali berbincang bersama Kak Seto membahas mengenai trauma yang dirasakan oleh anak-anak korban kebakaran Depo Pertamina. Kak Seto, tadi kalau disebutkan, Kak Seto ceritakan bahwa anak-anak ini luar biasa sekali karena mereka tampak ceria begitu ya Kak Seto ya, tampak bisa menerima keadaan yang mereka alami. Tapi apakah perlu mereka harus di treatment trauma healing Kak Seto? Lalu trauma healing seperti apa yang tepat diterapkannya bagi mereka? Ya, yang paling penting adalah juga memberikan kesempatan mereka bersuara, didengar suaranya, tapi juga mengekspresikan mungkin emosi-emosinya dengan cara yang tepat. Apakah dia ingin berteriak, ya, teriak lalang dan sebagainya, mungkin ingin mengekspresikan kekecewaannya, kemarahannya, kesedihannya dan sebagainya dengan cara-cara yang tepat. Nah, kegiatan bermain bersama yang banyak dilakukan oleh teman-teman relawan yang juga kami lakukan, ya, baik dalam bentuk bermain pasif, misalnya menonton, mendengarkan dongeng, menonton permainan sulap dan sebagainya, maupun bermain aktif, yaitu mereka bergerak, ya, mungkin menyanyi, mungkin dengan gerakan menari dan sebagainya, itu akan membuat anak-anak cepat kembali pulih. Artinya dikembalikan dalam suatu aktivitas rutin juga sebagaimana sebelumnya. Jadi selain juga mereka ada waktunya tidur, waktunya makan, tapi juga ada waktunya bergerak, bahkan juga waktunya belajar, tapi tentu disesuaikan dengan situasi. Akhirnya membuat anak kembali dalam suasana sebelum terjadinya peristiwa ini. Dengan cara demikian mudah-mudahan ya lebih banyak lagi anak-anak yang akhirnya siap kembali untuk bangkit pada saat nanti kembali ke tempat masing-masing, walaupun dengan beberapa perubahan atau perkembangan-perkembangan. Kak Begitu, Seto, Mbak. dalam musibah kebakaran ini biasanya trauma seperti apa yang kerap muncul utamanya untuk anak-anak Kak Seto? Iya, ya banyak misalnya susah tidur, sulit makan, kemudian marah-marah, bahkan melakukan tindakan-tindakan agresif, menyerang dan sebagainya. Jadi di satu sisi memang diperlukan lingkungan, dukungan psikososial itu dukungan tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak menyudutkan anak dan seterusnya. Jadi anak-anak memang harus mendapatkan perlakuan yang paling positif dengan mengedepankan kepentingan terbaik mereka. Intinya tadi mengekspresikan perasaan-perasaannya dengan cara-cara bermain, dengan cara mungkin melompat, bergerak dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar diam menjadi kaum rebahan, tidur-tiduran saja, tidak. Maka memang dibutuhkan para relawan yang aktif mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermain. Dan kami sendiri, kami juga akan terus memantau situasi ini dan juga menggerakkan tim dari kami yang mencoba untuk membuat anak-anak kembali dalam kegiatan sehariannya begitu.
Kak Seto, kapan saat yang tepat bagi anak-anak korban kebakaran ini khususnya untuk bisa kembali menerima materi pendidikan? Iya, tentu manakala situasinya sudah betul-betul normal, artinya kalau mendapatkan pendidikan formal ya di gedung sekolah yang sudah ada, yang sudah lengkap dengan meja belajar dan sebagainya. Tetapi kita juga tahu bahwa sistem pendidikan kita kan hanya formal dalam keadaan darurat, keadaan tertentu seperti misalnya kemarin di masa pandemi itu toh kemudian diganti dengan jalur pendidikan informal atau mungkin juga gabungan antar formal dan informal dan bentuk non formal gitu. Intinya bahwa hak belajar tetap terpenuhi, tetapi belajar itu prinsipnya bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Artinya bukan sekedar akademik atau sekedar iptek, itu unsur-unsur etika, unsur estetika, kemudian nasionalisme, unsur kesehatan, dan sebagainya, tetap mendapatkan porsi yang seimbang. Begitu. Baik, Kak Seto, seberapa penting kondisi psikis orang tua untuk menjaga agar trauma yang pada anak-anak tidak muncul? Iya, kondisi psikis orang tua adalah ibarat tanah yang subur bagi merekahnya bunga-bunga yang elok ini, yang beraneka ragam ini ya. Jadi manakala anak di dalam lingkungan yang sangat kondusif, yang ramah anak, orang tua juga memahami anak, memberikan juga stimulasi mental yang tepat dengan cara-cara yang tepat juga, maka anak-anak juga akan mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang optimal. Tapi manakala orang tua juga stres, marah-marah, uring-uringan dan sebagainya, maka dampaknya juga akan pada perkembangan atau tumbuh kembang anak termasuk jiwanya. Jadi tentu kami juga melakukan pendekatan kepada para orang tua untuk ya menebar senyum, kemudian juga banyak berdialog dengan putra-putri tercinta, mendengar suara mereka, kesedihan, kepiluan, kekhawatiran mereka, dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu dilakukan, Kak April. Baik, Kak Seto langsung terjun ke sana untuk bertemu dengan anak-anak. Selain mengekspresikan emosi atau boleh mengekspresikan apapun yang mereka rasakan, apalagi yang paling dibutuhkan oleh mereka, Kak Seto? Iya, yang paling utama adalah pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan keseharian yang teratur kembali. Jadi ya walaupun mungkin sementara di tenda pengungsian, tetapi saatnya makan juga ada makanan yang bisa disantap, tentu yang berkualitas. Kemudian manakala juga harus buang air dan sebagainya, itu juga ada tempatnya yang layak. Kemudian juga bisa membersihkan diri, lalu tidurnya juga cukup nyaman, memenuhi kualitas tidur yang sehat pada anak-anak. Maka manakala itu dilakukan, maka tumbuh kembang jiwa yang sehat juga akan semakin baik dan optimal, dan itu juga akan mempercepat pemulihan kondisi-kondisi traumatik. Ada pesan Kak Seto untuk para orang tua yang terdampak kebakaran dan juga pemerintah mungkin yang bisa menyokong seperti apa kondisi dari anak-anak di pengungsian? Iya, tentu bagi para orang tua, maka selalu kami mohonkan jadilah sahabat anak, bukan sekedar bos atau komandan yang main perintah-perintah saja, tapi juga menjadi sahabat yang juga bisa mendengarkan suara anak. Kemudian kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya tentu sebagaimana sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak untuk bisa mendapatkan hak perlindungan, kemudian hak untuk tumbuh kembang yang sehat, dengan fasilitas mulai pendidikan, mulai kegiatan bermain, istirahat, dan sebagainya, betul-betul bisa dipenuhi dengan seoptimal mungkin. Jadi apakah ini direlokasi, apa mungkin kalau yang direlokasi adalah justru depo Pertamina, jadi anak-anak tetap di topnya, tetapi dibangun kembali rumah-rumah mereka yang sudah terbakar atau musnah dan seterusnya, maka itu tentu harapan bagi semua anak-anak yang berada di daerah bencana. Begitu, Kak April. Baik, terima kasih Kak Seto Mulyade atas insight-nya dan informasinya, psikolog anak yang mendatangi posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sehat selalu Kak Seto, selamat sore. Selamat sore.